Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan terangkan mengenai bilangan bentuk akar. Nah, bagaimana konsepnya, lalu sifat-sifatnya pada bilangan bentuk akar. Cekidot ya. Oke, bentuk akar. Bilangan bentuk akar itu apa sih? Bilangan rasional, ya sebelum kita masuk ke bentuk akar, Miss mau bahas dulu nih bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, tapi A, B-nya ini harus bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan rasional itu seluruh bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan bulat ya, A sama B-nya. Lalu bilangan irasionalnya apa? Nah, bilangan irasional itu adalah kebalikannya dari rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Gitu ya. Nah, bentuk akar itu apa nih? Nah, bentuk akar itu merupakan bagian dari bilangan irasional karena bentuk akar itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan AB-nya bilangan bulat karena dia masih bentuk akar. Dan bentuk akar itu kalau kita cari hasilnya tidak bisa dijadikan bentuk A per B, gitu ya. Nah, jika akar pangkat suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Maksudnya apa sih? Nah, ini Miss beri contoh nih. Contoh yang bilangan bentuk akar. Nah, akar 2. Duanya ini bukan bilangan kuadrat bukan karena akar 2 kan hasilnya bukan bilangan rasional. Akar 3, akar 5. Nah, ini hasilnya bukan bilangan rasional. Maka akar 2, akar 3, akar 5 disebut dengan bilangan bentuk akar. Nah, contoh yang ada akarnya tapi bukan bentuk akar apa? Nah, ini. Kenapa? Akar 4. 4 itu bilangan kuadrat. Atau kalau kita cari akar 4 itu adalah 2. Sehingga akar 4 itu bukan bentuk akar ya. Apalagi contohnya akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Akar 16 itu adalah 4. Sehingga akar 4, akar 9, akar 16 itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena 4, 9, 16 itu merupakan bilangan kuadrat. Atau jika kita cari hasilnya, dia menghasilkan bilangan rasional. Oke, bisa ya tahu bedanya ya antara bilangan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Bagaimana cara mengubah dan menyederhanakan bentuk akar? Jadi materi awal pada bentuk akar itu adalah kita harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Gimana caranya? Pertama, kita ubah bentuk akar itu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini contohnya begini ya. Ini kan kita ubah tadinya dia bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas nih ya di bagian eksponen ya, bilangan bentuk pangkat. Nah, tapi di sini Miss ulang lagi nih. Jadi jika ada bentuk akar seperti ini, jadi A pangkat M diakar pangkatkan N, maka kalau dirubah menjadi bentuk pangkat menjadi A pangkat M per N. Jadi yang dalam bagi luar. Oke. Nah, kalau menyederhanakan bentuk akar gimana caranya? Dengan cara menjadikan bentuk perkalian. Nah, jadi bilangan yang dalam akar itu kita rubah menjadi bentuk perkalian, tapi syaratnya salah satunya harus bisa diakarkan. Jadi salah satu angkanya itu merupakan bilangan kuadrat. Oke, kita lihat contohnya ya. Pertama, mengubah bentuk akar. Nah, ini akar 5. Akar 5 kalau dijadikan bentuk pangkat bagaimana? Nah, 5 itu kan berarti 5 pangkat 1 ya. Kalau di sini nggak ada bilangannya berarti dia akar pangkat 2. Sehingga akar 5 bentuk pangkatnya adalah 5 pangkat 1 per 2. Contoh lagi, misalkan 16. Akar pangkat 5 dari 16. Nah, sebelum kita rubah, maka kita sederhanakan dulu nih. 16 itu berapa pangkat berapa ya? Oh, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Sehingga bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 4 per 5. Mudah ya, jadi intinya hanya kita rubah pangkat dalam dibagi pangkat luar. Tapi dengan
pertama-tama kita rubah dulu atau kita sederhanakan dulu bentuk bilangannya. Jadi 16 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Jadi bentuk paling sederhananya. Oke, sekarang kita coba contoh yang menyederhanakan bentuk akar. Contohnya akar 48. Nah, akar 48 gimana nih? Akar 48 itu kita jadikan bentuk perkalian 16 kali 3. Nah, ingat ya. Jadi kita harus ubah menjadi bentuk perkalian, tapi salah satunya bilangan kuadrat. Nah, 48 itu kita ubah menjadi 16 kali 3. Akar 16 berapa? Akar 16, 4. Maka langsung kita cari akarnya nih. Sehingga akar 48 adalah 4 akar 3. Oke, contoh satu lagi. 3 akar 125. Maka yang akar 125 kita rubah dulu nih. 125 kita jadikan bentuk perkalian 25 kali 5. Nah, akar 25 berapa? 5. Jadi bentuknya 3 dikali 5 dikali akar 3. Jadi hasilnya berapa? 15 akar 3. Oke, bisa ya difahami ya. Jadi mudah-mudahan tentang bentuk akar ini baik mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat atau menyederhanakan bentuk akar bisa difahami. Karena ini adalah konsep awal ya. Jadi kalau ininya nggak kuat, nggak paham, nanti begitu operasi hitung kalian akan keteteran ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami. Kalau masih kurang paham boleh diputar ulang videonya. Kalau kurang paham juga boleh tanya Miss, bisa komen di video ini atau langsung hubungi Miss ya. Oke, kita ketemu dengan video Miss Sari berikutnya.